Baiklah, kita lanjut lagi untuk video yang selanjutnya. Nah, dalam video ini tips rahasia belajar desain secara cepat menurut Rio Purba yang saya akan jelaskan mengenai video ini. Dari video yang sudah saya tonton ini juga memiliki inspirasi yang bagus bagi pendesain dan bisa kita ambil sebagai inspirasi bagi kita, karena dari video ini banyak pelajaran yang kita dapatkan dari penjelasan Rio Purba, yang dimana dia akan membagikan sebuah tips bagaimana cara cepat belajar desain. Dari tips yang dibagikan oleh Rio Purba ini adalah berasal dari pengalamannya sendiri dan akan membagikan hasil pengalamannya ini kepada kita yang notabene adalah sebagai pemula atau yang ingin terjun ke dunia desain. Ini adalah menurut dari Rio Purba, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang tidak suka, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Jadi jangan pernah takut berkarya. Itu menurut Rio Purba. Nah, banyak orang menanyakan kepada Rio Purba ini bagaimana cara belajar desain, karena orang tersebut masih awam dalam desain. Maka dari itu Rio Purba ini berinisiatif untuk membuat video ini. Orang tersebut ini bertanya kepada Rio karena dia adalah seorang pemilah dan dia ingin mendapatkan inspirasi penjelasan dari Rio Purba ini dari hasil pengalamannya sendiri. Nah, untuk tips yang pertama adalah yang tips rahasia dari Rio Purba ini untuk bisa cepat belajar untuk desain dari pengalamannya. Untuk tips yang pertama adalah yang dibagikan oleh Rio Purba ini adalah memperbanyak eksplorasi. Yang dimaksud dari penjelasan Rio Purba ini adalah eksplorasi ini berbentuk membaca. Nah, Rio Purba misalnya membaca blog, kemudian artikel mengenai desain, bisa juga melalui dengan cara mencari video, lalu kita tonton dan melihat vlog-vlog yang bertemakan desain dari apa yang kita lihat saat ini. Pada dunia desain, semakin banyak kita mengeksplor informasi, artikel atau vlog-vlog yang merupakan desain, maka akan semakin luas dan semakin banyak wawasan dan pengetahuan mengenai desain. Dan pengetahuan ini kita akan memiliki keuntungan ketika kita mempunyai wawasan yang cukup luas dan pengetahuan dalam bidang desain, maka kita akan dapat menerapkan pengetahuan dan wawasan tersebut ke style desain kita, maka akan mempunyai pengembangan dari yang sebelumnya menjadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu style dan skill kita akan lebih bertambah dan makin bagus dengan menerapkan langkah ini. Nah, untuk tips yang kedua adalah tutorial. Memperbanyak melihat tutorial. Kita dapat melihat baik berupa tutorial lisan maupun dari vlog ataupun dari tutorial video-video yang kita lihat melalui YouTube ataupun dari berbagai media
kita bisa fokus pada tutorial dari bidang yang kita dalami, misalnya seperti bidang logo ataupun user interface, bisa juga di bidang website atau pada bidang apps, kita tinggal mencarinya di YouTube. Nah, lalu tips yang nah, ini adalah penjelasan mengenai tips yang kedua. Oh iya. Tips yang ketiga itu mana ya? Mungkin ada di sini. Nah, ini untuk yang tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah komunitas. Kita bisa bergabung ke komunitas desainer atau mencari komunitas ataupun grup tempat kita bisa belajar desainer dan berkumpul untuk membuat sebuah karya yang menarik bersama komunitas dan keuntungan lainnya. Jika kita ingin bergabung pada komunitas desain, kita bisa dapatkan pembelajaran dan saran bagi senior-senior, atau bisa belajar kepada teman satu komunitas kita yang telah mahir di bidang desain komunitas atau grup desainer. Biasanya sering mengadakan meet up. Nah, untuk tips yang keempatnya adalah plagiat. Mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa plagiat tidak baik dan dilarang dan harus dihindari. Akan tetapi dari penjelasan Rio Purba ini, kita melakukan plagiat karena kita melakukan plagiat karena dari personal use, hanya untuk pembelajaran dari kita sendiri. Itu sama sekali tidak ada kesalahan, seperti contoh yang dijelaskan Rio ini, seperti misalnya kita pergi ke Pinterest atau ke multimedia, atau bisa juga pergi ke Unreadable atau ke Divan. Kita bisa mencari keyword dan dari apa yang kita inginkan, misalnya unit logo atau simple logo desain. Ketika sudah muncul beberapa pilihan, selanjutnya kita dapat menunggu desain-desain yang ada pada pencarian kita yang menurut kita sesuai dengan style kita, atau sesuai dengan keinginan kita, atau cocok dengan style kita. Rio Purba mengatakan ketika dia menganjurkan penjelasan ini, Rio Purba mengharapkan bahwa agar kita belajar sambil melakukan ketika kita melihat ada desain yang bagus dan unik dan stylenya cocok, lalu kita mencari tahu bagaimana cara membuat desain ini, bagaimana cara membentuk seperti itu. Nah, jadi learning by the way ini
sangat bagus untuk belajar desain. Ketika kita kalian menjiplak atau plagiat desain orang tersebut, kita ingin mengupload ke sosial media, itu tidak masalah menurut Rio Purba. Misalkan kita tidak free creditnya itu kepada siapa atau terinspirasi ke siapa, bahwa dari keterangannya bukan kita yang memiliki copyright, jadi tidak masalah jika kita menjiplak desain orang, asalkan tujuannya jelas dan untuk sebagai acuan kita untuk belajar dan semakin sering kita mendesain seperti itu, maka akan semakin terbiasa untuk menciptakan sebuah desain. Untuk tahap selanjutnya yang dikatakan oleh Rehuba ini adalah untuk menaikkan level desain kita sendiri, karena selama ini kita hanya belajar mendesain seperti misalnya seperti itu, maka akan semakin terbiasa untuk membuat desain sesuai dengan kreativitas kita sendiri dan dari hasil ide kita sendiri dan dari hasil yang kita lihat atau bisa dikatakan menjiplak. Dan jangan lupa kita memberikan keterangan bahwa kita terinspirasi dari mana. Mungkin hanya itu, dan itu dari keempat tips desain secara cepat berdasarkan pengalaman dari Rio Purba. Nah, baiklah, mungkin inilah penjelasan dari ketiga video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga jika ada kekurangan pada kalimat atau kesalahan pada pengucapan saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.